Ya, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dari isu pengelola tata ruang, kita mau jalan-jalan dulu ke isu sampah Bu, sekarang. Karena tata ruang sampah ada kaitannya sebetulnya. Karena hari ini nih pada saat ini Kota Bandung itu sedang musrenbang. Dan isu sampah itu jadi kalau nggak salah 2 yang paling tinggi. Jadi isu prioritas pertama. Betul. Tadi saya hadir. Jadi isu prioritas pertama isu sampah. Prioritas pertama ya. Kan. Jadi memang mungkin Bapak Ibu, Akang Teteh semua yang tinggal di Bandung mungkin tidak terlalu merasakan ya ada isu krisis sampah ini gitu. Sebetulnya Bandung itu sudah diambang krisis sejak 2005 setelah itu ya. Jadi 2005 pada saat Lewi Gajah longsor kan kita pindah tuh ke Sarimukti. Sebetulnya itu adalah tempat pembuangan sampah sementara. Sekarang jadi sementahun gitu. 20 tahun gitu sampai sekarang ya. 2023 yang lalu, awal 2023, bentar, saya perkenalan dulu mungkin. Nama saya Victor, biasa dipanggil sama teman-teman Piki. Saya dari YPBB, kalau lembaganya dari YPBB, tapi saya juga ikut di bawah tim advokasi pengelolaan sampahnya Walhi gitu, karena YPBB anggotanya Walhi gitu ya. Nah, sebetulnya sejak tahun saya teruskan lagi 2023 awal itu kita bersama dengan teman-teman peneliti ya pengelolaan sampah di Bandung itu sudah memperkirakan ini TPA Sarimukti ini akan krisis, akan penuh gitu. Karena pada tahun 2023 itu kita temukan sudah 700% penuhnya. Jadi bukan 100% lagi. Kalau 100% penuh itu udah penuh ya. Ini ibaratnya sudah luber-luber gitu, udah keluar semua sampahnya. 700%, artinya 7 kali lipat penuh. Gitu ya. Kemudian sekitar bulan Agustus awal ya, September Agustus awal 2023 kebakaran. Tambah lagi parah gitu kan, karena pada saat itu berhenti pengelolaan pengangkutan sampah nggak bisa dibawa ke TPA karena TPA-nya terbakar gitu. Kemudian pada bulan yang sama tanggal 28 Agustus 2023 sebetulnya, nah ini sambil sekalian update Bu ya, ada pertemuan antara KLHK Provinsi Jawa Barat kemudian Gubernur pada saat itu masih Kang Emil dan kepala-kepala DLH dari 4 kota kabupaten yang buang sampah ke TPA Sarimukti. Di situ di rapat tersebut ada risalah rapat yang menyepakati semua bahwa mulai saat itu dilarang membuang sampah organik ke TPA. Organiknya nggak boleh masuk, gitu. Hanya organiknya yang tidak boleh masuk. Disusul tahun 2024 awal keluar instruksi gubernur nomor 1 tahun 2024. Sama, isinya melarang sampah organik masuk ke TPA. Kenapa sampah organik yang dilarang duluan? Karena satu, sampah organik itu yang paling besar komposisinya di TPA Sarimukti. Riset kami yang paling baru 50% sampah organik yang berasal dari 4 kota kabupaten ya Bu ya, gitu. Dari 50% itu, 80%-nya datangnya dari Kota Bandung. 80%. Jadi waktu itu fokus kita adalah dorong dulu Kota Bandungnya. Kota Bandung harus didorong, harus serius gitu menangani sampah organik yang nggak boleh masuk ke TPA. Gitu. Tadinya tuh di Ingup itu dikatakan per Januari 2024 nggak boleh kirim sampah organik ke TPA. Yang kita lakukan pengamatan sama teman-teman dari Walhi juga masih masuk. Nggak ada pemilahan di sumber, nggak ada pemilahan di TPS juga kalau misalnya tercampur ya diterima aja gitu ya. Akhirnya dibawa ke Sarimukti. Yang diatur sama pemerintah Kota Bandung hanya ritasenya, jadi berapa truk yang masuk ke sana. Itu tidak cukup. Sebetulnya kalau melihat ingupnya dan lihat risalah rapat pada saat itu kesepakatan dengan nasional, organiknya nggak boleh masuk. Gitu. Kalau cuma mengurangi ritase, ya gampang, tahan aja sekarang di sini. Lihat aja TPS pada penuh sekarang. Gitu.
Ini kita nggak terlalu merasakan, tapi sebentar lagi kayaknya akan terjadi lagi ini krisis sampah berikutnya, gitu ya. Begitu musim kemarau yang terjadi akan sama seperti kemarin. Gas metannya keluar dari TPA karena banyak organiknya di situ, dan kemudian dengan sangat mudah akan terbakar lagi. Gitu. Ini yang kami khawatirkan. Gitu. Sementara di sisi lain, pendekatan pemerintah itu masih berfokus pada urusan teknologi, gitu. Kebijakan yang paling baru aja ya, bukan kebijakannya, maksudnya apa yang didorong oleh Bapak Gubernur yang baru, Pak Kang Deddy, adalah membangun insinerator di berbagai tempat, termasuk juga di Bandung. Kang Farhan sudah bilang bahwa oke, saya akan bangun 10 insinerator di Bandung, gitu. Kalau fokusnya di teknologi Bapak Ibu, kita sudah buktikan dari tahun 2000, mungkin 2017 kurang ya, sebelum 2015-an. Bikin pemerintah Kota Bandung itu nyebarin teknologi pengomposan, gitu ya. Teknologi biodigester, gagal semua, mangkrak. Hanya fokusnya di teknologi. Magot sekarang gitu ya Kang ya, 2024 kemarin. Ramai dibangun di seluruh kelurahan gitu. Sekarang targetnya 1 ton per hari di setiap kelurahan, paling maksimal 300 kilo gitu kan yang ngurangin. Jadi tidak signifikan jumlah sampah yang dikirim ke TPA-nya masih besar kandungan organiknya. Gitu. Fokusnya ke teknologi, padahal dari kajian kita dari tahun 2015-an lebih gitu, sampai sekarang, kita lihat bahwa persoalan persampahan di Kota Bandung itu adanya di tata kelola, Bu. Tata kelolanya nggak beres, kelembagaannya nggak beres, ya, terutama kelembagaan. Kalau soal aturan, Bapak Ibu, aturan Bandung itu saya yakin dari saya mengkaji berbagai macam peraturan daerah yang ada di kota kabupaten lain, Bandung itu yang paling bagus, Bu. Sama Cimahi satu lagi yang saya lihat. Kenapa? Karena di dalam peraturan daerahnya Kota Bandung itu sudah ada diatur jelas, bahkan sampai ke teknisnya, bagaimana caranya melakukan pemilahan dan pengumpulan terpilah. Selama ini di undang-undang itu cuma ada masyarakat harus memilah atau sumber sampah harus memilah, tapi bagaimana caranya? Nggak ada yang tahu, gitu. Dari programnya Kang Tisman waktu itu kami juga ikut, Bu ya, di dalamnya bikin model-model. Kita belajar bagaimana caranya membuat sebuah sistem pengumpulan terpilah. Ini yang diintervensi sama kita gitu di kawasan. Dan sudah berjalan. Sebetulnya di beberapa daerah ya, walaupun di beberapa kawasan di kelurahan Kota Bandung, tapi kurang maksimal lagi-lagi karena dorongannya masih sangat lemah gitu ya, dorongan. Kembali ke masalah koordinasi tadi, pembuangan sampah ke TPA, pembuangan sampah organik ke TPA. Sebetulnya sejak 2024, selama 2024 itu kami terus gerilya, Bu, kemana-mana ya, maksudnya ke Kota Bandung, iya, ke provinsi juga, bahkan ke nasional, Kang Ardi gitu ya. Untuk apa? Mendorong Kota Bandung ini nggak ada yang nge-push masalahnya, Bu. Gitu. Didorong nggak bisa juga sama kita gitu, sama masyarakat umum ya gitu. Di situ kita butuh bantuan provinsi karena berdasarkan undang-undang peraturan daerah ya. Ada di salah satu di lampiran itu kita lihat untuk urusan pengelolaan sampah, provinsi itu perannya adalah mengkoordinasi kabupaten kota untuk melakukan sistem pengelolaan sampahnya gitu, Bu. Apalagi ini TPA Seri Mukti ini adalah miliknya Pemprov gitu. Masa iya provinsi mau nerima dampak ya dari ketidakbecusan dalam tanda kutip kabupaten kota dalam mengurus sampahnya gitu. Jadi ini penting gitu untuk terus didorong, Bu. Kenapa kita fokusnya di Kota Bandung selain karena satu tadi organik yang paling banyak gitu ya di Kota Bandung itu. Kota Bandung itu secara regulasi yang paling siap. Tadi yang saya ceritakan ada peraturan daerah itu sudah ada. Masalahnya nggak dijalanin aja, Bu. Nggak dijalanin gitu. Peraturan daerahnya udah ada. Perwal tentang kelembagaan. Bahwa kita akan didorong ya, pemerintah Kota Bandung itu sudah punya rencananya mau bangun 7 UPTD. Karena sekarang itu cuma ada satu UPTD gitu ya, yang ngurusin 6 SWK di Kota Bandung, satuan wilayah kerja ya, pengelolaan sampah di Kota Bandung. Cuma satu, bebannya terlalu berat jadinya.
Nah yang didorong itu bikin 7 itu 6 untuk satu untuk setiap SPK, satu lagi untuk pengolahan sampah organik. Persis, khusus. Gitu. Jadi tinggal itu didorong, jadi modalnya itu sudah ada Bu. Kalau misalnya Ibu nanti, misalnya DLH ya mau ngedorong Kota Bandung, istilah Sunda nama tong asa-asa Bu, udah geus bogaeun modal gitu, udah tinggal dipus jalan gitu harusnya mereka teh gitu. Masalahnya cuman itu, nggak mau. Entah menghindari kesulitan atau gimana ya, pokoknya ya nggak mau aja lah, selama masih bisa kayak gini ya kenapa enggak gitu kan, kayak gitu. Malah sekarang pendekatannya adalah Kota Bandung itu buang sampah ke Pasir Bajing, ke Garut. Jadi kita tuh mencemari orang lain gitu kan, malah menindas orang lain dengan sampah kita gitu. Nggak cukup dengan buang sampah ke Sarimukti, malah ngotorin lahannya orang gitu kan. Kan ini rada-rada gimana ya gitu. Harusnya dikerjain sendiri, diberesin sendiri, malah nggak dilakukan. Itu. Nah, kenapa juga ya? Ini ada manfaat lain sebetulnya dari sisi provinsi untuk melakukan mendorong pengurangan sampah ke TPA ini. Satu, ya Bu, Kota Bandung itu kenapa bukan cuma butuh dipus tapi juga perlu dibantu. Karena Kota Bandung itu kecil, padat, tapi sampahnya paling banyak. Jadi dia butuh lahan di tempat lain, di kabupaten kota yang masih luas untuk pengolahan sampah organik. Ini beda sama kalau kita buang sampahnya ke sana ya, sampah tercampur dibuang ke sana itu mah bikin TPA baru ya, kayak di Garut gitu. Ini mah sampah organik yang diolah. Jadi bentuknya nanti adalah kompos ya, maggot mungkin ya gitu. Memberikan manfaat untuk kabupaten kotanya juga gitu ya, kabupaten lain ya di sekitaran Bandung gitu. Produksi pangan bisa didorong karena ada kompos dari Kota Bandung. Di satu sisi Kota Bandungnya nggak kebanjiran sampah organik, di sisi lain kabupaten terutama Kabupaten Bandung, Bandung Barat gitu, dia punya suplai material untuk memproduksi makanan karena makanan yang masuk ke Kota Bandung ini menurut datanya DKPP ya 99% itu impor dari luar, nggak ada yang dihasilkan sendiri dari Kota Bandung, bahkan sekitarnya pun sedikit mungkin. Paling dari Pangalengan masuk ke sini, dari Lembang masuk ke sini gitu, tapi itu pun jumlahnya sangat kecil gitu. Nah, sebetulnya sampah organik ini modal gitu, gak cuman jadi masalah, tapi kita juga bisa ngelihat ini jadi sebuah potensi gitu ya Bu ya, untuk mendorong kemandirian pangan di kota, kemandirian pangan di regional cekungan Bandung gitu. Itu satu. Yang kedua, dari studi kami sekarang ini kan lagi hype-nya perubahan iklim ya Bu ya gitu. Memang dokumen rencana pengurangan emisi gas rumah kacanya Indonesia ini sedang diperbarui, NDC-nya sedang diperbarui. Tapi dari kajian kami tahun 2020 yang saya ingat kalau nggak salah kalaupun diperbarui itu targetnya belum berubah, masih sekitaran 29% kalau nggak salah di Jawa Barat itu target pengurangan emisi gas rumah kacanya ya Bu ya. Nah, memang sampah ini porsinya kecil dibandingkan dengan perubahan tata guna lahan, ya, perubahan tutupan lahan, AVOLU gitu kalau di NDC-nya di ini. Tapi kalau kita berhasil mengurangi sampah organik yang masuk ke TPA, karena begitu sampah itu masuk ke TPA, sampah tercampur apalagi organiknya itu akan berubah jadi apa yang disebut dengan metan. Dan metan ini lebih kuat daripada CO2. CO2 tuh yang bikin gas rumah kaca, yang bikin kemudian cuaca iklim kita jadi kacau balau gitu ya. Nah, dalam jangka pendek metan ini sangat kuat gitu. Kalau kita bisa mengurangi sampah organik yang masuk ke TPA, kita bisa mencegah metannya keluar dari TPA. Itu kalau kita hitung Bu, setara dengan kalau misalnya hanya Kota Bandung yang mengurangi sampah organik ya. Kita bicara 22% 22% targetnya Jawa Barat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca itu bisa dicapai. Hanya dengan mengurangi sampah dari Kota Bandung. Kita belum ngomongin yang lain-lain ya Bu ya gitu. Belum ngomongin Bekasi yang gede-gede itu ya, belum ngomongin Bogor. Hanya dari Kota Bandung 22%. Sedangkan targetnya 29%. Jadi sebetulnya ini adalah kalau kita nyebutnya low hanging fruit gitu. Jadi yang paling gampang diambil gitu, yang paling gampang dicapai gitu. Daripada sekarang kita ngurusin ya transportasi dan lain-lain penting Bu ya, cuman lebih sulit. Ini satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui lah kurang lebih seperti itu. Yang ketiga
pengurangan sampah organik tadi juga bisa mendorong teman-teman seperti yang nanti Kang Ardi mau cerita ya, teman-teman pegiat magot, teman-teman yang petani ya, terutama petani-petani muda di Bandung ini bisa berkembang karena mereka punya supply masukan gitu loh. Ada input material yang bisa masuk yang kemudian bisa dikonversi jadi magot, jadi dari magot kemudian jadi ayam, jadi telur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pengurangan sampah organik ke TPA itu penting banget dan sudah urgent sebetulnya, kalau enggak kita akan menghadapi lagi masalah yang sama. Itu di tahun ini kebakaran TPA lah, penuh lagi TPA-nya nggak keburu. Kalau kita ngomongin, nanti kan ada legok nangka. Iya, legok nangka baru 2028, itu pun kalau lancar. 2028 itu 3 tahun lagi. Itu selama 3 tahun kita ngapain kan pertanyaannya gitu. Itu kemudian yang kedua tadi ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari pengolahan sampah di organik terutama di luar TPA. Mungkin itu Kang. Oke. Terima kasih. Sip.